Kembali Anda ikuti Smart Market Insight sama Ryan Pilbert, inspirator investasi Indonesia. Listener, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Market Insight. Kami membahas mengenai 7 level investor emas. Rupa-rupanya ini ada level-levelnya ya. Level 1 sampai dengan 4 itu harganya menggunakan ukuran rupiah. Nah, ini yang saya tanya. Kalau saya mau beli yang harganya harga ikutin London itu yang kayak mana gitu ya? Belinya ke mana? Ini levelan 5 sampai dengan 7. Nah, buat Anda tadi yang belum menyimak atau terlambat mengikuti perbincangan kami dari awal, karena program ini direkam dan live di YouTube, nanti Anda bisa menyaksikan ulang apa yang kami bahas dari awal. Nah, kita sambung dulu karena ini tersisa satu sesi ya, Audrey ya. Nanti pertanyaan dari listener kita berikan kesempatan setelah Mas Ryan jelaskan soal lebih lanjut tentang kontrak for different tadi, Mas Ryan. Ini belinya di mana? Ya, bukti kepemilikannya kayak gimana? Silakan, Mas. Ya, jadi sebenarnya kalau yang level 5 ini sebenarnya sudah ada di sekitar kita, Mbak Ola, Smart Listeners, dan juga Mbak Audrey ya. Jadi kita kalau ditawarin, transaksi forex dong, transaksi forex, nanti bisa beli emas dengan kodenya XAUUSD ataupun GOLD ya. Udah, ini sebenarnya sedang melakukan transaksi yang nomor 5 ini. Plusnya apa ya, harga satuan emasnya adalah dolar, more liquid tentunya, karena ya memang harga emas dunia itu ya dengan menggunakan dolar, tidak dengan menggunakan gramasi, tapi dengan troy ounce. Dan minusnya apa? Minusnya ya pertanyaannya sebenarnya tadi Mbak Ola sempat nanya sebelum break, pegangannya apa Mas ya? Pegangannya sebenarnya di sini bukan lagi emasnya, tapi kontraknya, di mana diperjanjikan dengan spot harganya. Jadi kita benar-benar saat ini sudah berada di sektor namanya derivatif instrumen. Derivatif instrumen itu adalah bukan lagi berada di si emasnya, tapi di turunan dari emasnya. Jadi mungkin smart listener yang selama ini agak bingung dengan katakan derivatif ya. Derivatif itu apa sih, kok banyak orang-orang investasi dan keuangan omong-omong derivatif, tapi saya nggak paham. Jadi artinya derivatif itu adalah yang harganya bergerak mengikuti harga induknya, harga fisiknya. Fisiknya apa? Saham. Fisiknya apa? Emas. Dia akan bergerak mengikuti harga si emas itu sendiri dan harga dari si saham itu sendiri. Itulah bagian dari derivatif instrumen. Nah, jelas kalau di sini pegangannya adalah kesepakatan yang dicatat. Yang dicatat oleh siapa? Yang dicatat oleh si broker. Makanya kita membutuhkan broker sebagai bisa mempertemukan, bisa menjadi market maker-nya. Dan ada tentunya ada biaya broker fee. Lalu juga ada namanya biaya overnight fee. Swap fee lah kalau kata orang yang ada di transaksi ini, kita mengenal dengan yang namanya swap fee dan spread ya, harga jual harga beli kan pasti beda dong, ya kan? Nah, jadi ini yang hari ini sudah ada di sekitar kita tapi kita belum sadar. Makanya kalau misalnya nanti Anda membuka akun forex Anda, lalu di situ ketemu dengan emas, kalau Anda lihat jenisnya itu bukan foreign exchange tapi CFD. Berarti ya bener dong dengan judul nomor 5 dari level emas ini gitu. Nah, Mas Ryan, aku mau tanya tapi kita jam takut kelewat gitu ya. Harus habis nih. Audrey baca pertanyaan 6 sama 7 belum dibahas. Kita kasih kesempatan dulu 6 dan 7 ya Audrey ya. Oke, saya lanjut ya. Oke, yang nomor 6 ini namanya adalah ETF emas. Wah, tambah pusing. ETF emas. ETF itu adalah Exchange Trading Fund. Nah, Exchange Trading Fund ini agak beda dengan yang nomor 5, di mana yang nomor 6 ini adalah membeli kontrak investasi kolektif emas dalam transaksi pasar global. Jadi sebenarnya kalau tadi kita sempat menyimak nomor 4 dengan yang namanya menabung emas, dengan dicatat dalam buku, dalam size yang ada di dunia dan bisa dikelola oleh manajer investasi, itu namanya adalah Exchange Trading Fund, di mana ada manajer investasi, fund manager yang membeli sejumlah emas, lalu dia menjadikannya itu menjadi paper dan bisa ditransaksikan sepanjang bursa buka. Ini tidak ada di Indonesia, adanya di US. Nah, kalau misalnya di luar negeri Anda mau coba cari pasar emas dengan bentuk seperti ini, itu kodenya adalah GLD dan SLV. GLD untuk gold, SLV adalah silver. Ini sebenarnya mirip seperti membeli reksadana nih, Mbak Audrey lebih mudah membayangkan ini. Kalau membeli reksadana itu adalah manajer investasi membelikan saham, kalau ini adalah
dibelikan emas dan kita boleh beli secara pecahan. Yang kita ikuti adalah harga kontraknya saja. Makanya disebut dengan kontrak. Harga kontrak ya. Iya, kontraknya saja. Tapi ini ada underlying-nya nih. Beda nih dengan yang tadi, Mbak Ola. Yang nomor 5 tadi, itu adalah kesepakatan spot harga. Kalau di sini adalah dibelikan emasnya. Jadi ada underlying-nya di dalamnya. Gitu. Nah, ini plusnya apa? Satuannya dolar, satuannya per lembar. Karena per lembar, dia tidak lagi dalam bentuk, tidak lagi dalam bentuk troy ounce karena sudah dilembarkan, sudah dijadikan kertas. Underlying-nya jelas karena adalah emas itu sendiri. Minusnya, harga pembelian tidak langsung mengacu kepada harga emas. Karena bisa jadi ada suatu... pertama emasnya, yang kedua adalah tergantung kepada volatility market. Kan ini kan sudah emas, emasnya sudah dijadikan kertas. Kertasnya ini kan diperdagangkan di bursa kan. Berarti kan ada suatu pasar yang berbeda dibandingkan dengan harga emasnya sendiri, bener nggak Mbak Ola? Ketika orang-orang ini tiba-tiba merasa Ini yang dijual adalah kontraknya ya. kertasnya. Jadi si kertas inilah yang Kertasnya. Iya, nah ini harganya harga pembelian tidak langsung mengacu directly 100% pada harga emas dunia. Tapi meskipun memang kalau dilihat benar-benar mengikuti sekali ya. Dan hanya bisa dijual dan dibeli pada saat jam bursa saham buka. Karena ini mengikuti jam bursa di US. Jadi ini sudah seperti produk pasar modal sebenarnya. Tapi ETF-nya ETF emas. Gitu. Nah, ini yang terakhir. Ini yang pokoknya kan tadi saya bilang 5 ke 7 mulai berat. Yang ke-7, ini namanya gold future. Gold future itu adalah suatu kepastian membeli dan menjual satuan emas tertentu dalam satuan dolar tapi terdapat jatuh tempo. Jadi misalnya saya bisa bilang nih sama sama pabrik emas atau penyedia emas. Pabrik emas, penyedia emas, saya mau dong beli emas untuk disediakan nanti bulan depan. Oh ya, oke, saya sediakan. Nah, saya beli kontraknya tuh untuk kontrak agar saya disediakan di bulan depan. Jadi kalau di sini adalah saya ibaratnya mungkin seperti mendp-kan sesuatu. Iya dong, dia mendp-kan sesuatu. Karena saya pasti ada emas yang disediakan untuk saya alokasinya, saya mendp-kan sesuatu. Nah, masalahnya adalah mendp-kan sesuatunya ini bisa saya jual dan beli sebelum hari hanya berakhir. Oh, saya misalnya ngelihat harganya naik, ya udahlah, saya mah nggak jadi dah untuk eksekusi, saya kan cuma pengen dapat uangnya saja nih dari keuntungan, saya jual ke Mbak Ola kontrak emasnya, kembali lagi ke kontrak. Nah, jadi ini adalah sebut dengan gold futures. Apa plusnya? Underlying-nya jelas. Kalau tadi kan underlying-nya ada yang nggak jelas tuh. Transaksinya real, dengan biaya yang murah. Karena apa? Karena kalau benar-benar di-settle, itu dikirimin emas oleh disuruh bawa pulang loh, pada hari hanya. Saya harus lunasin loh. Ya kan? Tapi selama kontraknya belum berakhir, saya tidak membawa pulang fisiknya. Ibaratnya saya titipkan. Karena ada beberapa orang, dan mostly, ada orang yang memang sebenarnya tidak mau membawa pulang emasnya, dia hanya ingin merasakan kenaikan harganya, benar nggak? Iya dong, emang mau dibawa pulang buat apa? Mau dibingin ini, kerajaan emas, kan nggak juga gitu. Nah, minusnya adalah ada kontraknya. Kontraknya berapa? Oh ya, expired bulan September. Oh, nanti dibuka lagi bulan Oktober. Jadi ada suatu kontrak yang harus saya eksekusi. Ada tenggat waktu. Betul, makanya namanya adalah gold future, suatu nilai masa depan atau kontrak berjangka. Jadi ada macam-macam. Jadi dari 7 ini memang mungkin saya yakin ketika mendengar susah mencerna. Oh, kok kayak begitu ya? Tapi kok ada? Ya ini ada gitu. Dah, yang mana dari Anda yang Anda sukai, yang mana yang paling nyaman dengan kondisi profil Anda, ya itu ya yang Anda harus ambil hari ini sebenarnya. Gitu. Waktunya kita harus segera pamit ya. Saya yakin ini Audrey sebenarnya nggak tuh pengen nanya, saya juga pengen nanya gitu kan. Kemarin bapak produser dan bapak operator kita mintakan ini deh advice dari Mas Ryan deh gitu ya. Ini kan lagi happening banget soal emas begitu. Nah, apa sarannya Mas Ryan supaya kita bijak? Kalau kita mau beli, kalau kita mau jual, sebaiknya bagaimana? Begitu silakan dari berdasarkan 7 level yang tadi Mas Ryan sampaikan. Apakah kalau saya sudah banyak simpanan emasnya, udah dinaikin levelnya gitu ya, level ke-5, ke-6 dan sebagainya? Sebenarnya kalau nanti kita sudah punya emasnya, maka kita bisa melakukan strategi hedging, menyewakan emas.
sehingga kita selalu mendapatkan premi ataupun sesuatu yang emasnya tidak kita rasakan. Kalau turun pun saya terima uang gitu. Itu adalah bisa tuh jadinya. Iya, itu adalah strategi-strategi yang berkembang akibat 7 ini gitu loh. Jadi memang basicnya adalah harus kita kuatkan dulu, dan nantinya Anda bisa mengembangkan strategi-strategi yang tanda kutip ya menjadi investor yang sophisticated gitu. Baiklah, Audrey, minta maaf ini pertanyaan kamu seputar emas, nanti tektokan lagi langsung kepada Mas Ryan ya. Coba 2 jam lah, 2 jam. Kalau pengen jual nanti 2 jam, karena nanti tanya langsung ke Mas Ryan ya. Iya. Tapi ini obrolan yang seru dan asik banget soal investasi, selalu bersama dengan Mas Ryan. Obrolan seputar investasi itu jadi sangat ringan sekali. Minggu depan kita akan jumpa kembali dalam Smart Market Insight. Karena kita bisa learn bersama, share, dan kemudian kita sukses juga bersama. Amin. Oke, pamit ya. Saya Ola Nurlija. Saya Rijona. Dan saya Ryan Filbert. Kami mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa. Bye. Baru saja Anda simak Smart Ya, siap.